Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pengantar Permodalan dalam Islam, karya Al-Ustadz Amin Rubaid hafizahullah ta'ala. Dan sore hari ini ikhwan wa akhwati fillah masih menjelaskan terkait tentang musyarakah. Dan di pertemuan yang terakhir sudah kita jelaskan terkait tentang syirkah inan, ya, syirkah inan. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan masuk syirkah yang berikutnya, yaitu syirkah mutanakisah atau musyarakah mutanakisah. Ya, nanti akan dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan syirkah ataupun musyarakah mutanakisah. Karena mutanakisah itu dari kata nakoso, artinya berkurang. Jadi kenapa dianggap berkurang? Apa sebabnya? Nanti kita jelaskan. Ya, penulis kitab mengatakan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Musyarakah mutanakisah termasuk bentuk transaksi baru yang tidak ada di masa silam, sehingga ini murni muamalah kontemporer, karena di zaman dulu tidak ada. Dan jamaah sekalian, perbankan berlabel Islam menerapkan transaksi ini untuk salah satu layanan jasanya kepada nasabah. Jadi perbankan syariah, ya, apa yang menamakan syar'i, maka di antara layanan yang mereka tawarkan di antaranya ini musyarakah mutanakisah. Ya. Dan memang tujuannya untuk menghindari riba. Tetapi yang menjadi masalah jamaah sekalian, apakah praktek mereka sudah benar atau masih keliru? Ini yang jadi masalah kita. Ini yang menjadi masalah kita. Jadi, para ulama kontemporer telah mempelajari transaksi ini dan telah menetapkan beberapa batasan syar'inya. Ya, karena jamaah sekalian tadi ya, musyarakah atau jenis muamalah ini ya, memang baru. Sehingga tugas para ulama ketika muncul muamalah jenis baru, maka harus diteliti, ya. Sehingga mereka punya cara atau metode itu diantaranya takhrijul manat. Jadi takhrijul manat itu mereka mencoba mengeluarkan alasan-alasan. Ya. Ada model transaksi seperti ini. Kira-kira apa sih alasannya? Sebabnya apa? Kalau kemudian muncul beberapa alasan ataupun sebab, setelah itu baru diseleksi, ya, mana yang tepat.
namanya nanti tangkih ya, tangkihul manat, diperiksa kira-kira jenis transaksi seperti ini itu sebabnya apa, dan sebab ini nanti fungsinya untuk memutuskan hukum boleh dan tidaknya. Kemudian nanti baru tahqiqul manat ya, di apa namanya, terapkan hukumnya seperti apa, boleh atau tidaknya seperti itu. Dan tentu ini jamaah sekalian ranahnya para ulama. Maka yang bisa kita lakukan juga sama, kita melihat dulu. Karena ingat jamaah sekalian, hukum itu far'un an tasawwurihi. Jadi hukum itu gambaran dari atau cabang dari gambaran suatu permasalahan. Sehingga tidak bisa kita menghukumi suatu transaksi boleh dan tidaknya kecuali kalau kita sudah tahu bentuk transaksinya seperti apa, modelnya seperti apa. Kemudian kira-kira ini cocoknya seperti transaksi yang seperti apa. Kalaupun kemudian ada pelanggaran, sebabnya apa? Apakah ada ribanya? Apakah ada misalkan korornya? Apakah ada kezalimannya? Atau mungkin membantu ya, hal yang buruk? Ya. Baru nanti akan diputuskan hukum seperti itu. Ya jamaah sekalian, seperti yang dituangkan dalam Qororot ya, keputusan hasil muktamar Majma' Fikih Islami. Dalam majalah Majma' Fikih Al-Islami nomor 4 ya, garis miring 1411. Maka transaksi ini didefinisikan sebagai ya, syirkah, di mana salah satu anggota syirkah berjanji kepada anggota yang lain bahwa dirinya akan menjual sahamnya, baik semua atau sebagian, di waktu tertentu sesuai yang dia kehendaki, dengan akad yang dilakukan ketika saham itu dijual. Jelas tidak jamaah? Jadi ada dua orang berserikat kerjasama. Misal A, B. Si A punya saham 50%, kemudian si B juga 50%. Tapi dari masing-masing si A ataupun si B punya niat untuk menjual sahamnya kepada rekan bisnisnya. Misal dia lagi butuh uang, kemudian dia katakan B, si A, dia mengatakan kepada si B, B, anak butuh dana. Mau anak jual saham anak ke antum sebesar 30% misalkan. Ya. Nah ketika dia punya niat untuk menjual, adakan akad. Ya kemudian saham itu dibeli oleh si B dengan cara apa jamaah? Dicicil. Dengan cara dicicil. Ya. Maka boleh atau tidak? Ya. Dia menjual saham tapi dengan cara dicicil. Jawabannya ya bisa boleh bisa tidak. Kalau sahamnya berupa atau masih berupa uang, maka nggak boleh jamaah. Kenapa? Karena berarti ketika itu dia menjual uang. Misal contoh gambaran gampangannya, misalkan modalnya total 1 juta, berarti masing-masing 500.000. Kalau misalkan si A tadi ingin menjual 30%, berarti 300.000. Tapi dia jual kepada si B dengan cara apa? Dicicil. Dan sahamnya masih berupa uang, 500.000. Dia mau jual 300-nya, tapi dicicil tiap bulan. Boleh tidak jamaah? Tidak boleh. Kenapa? Karena masih berupa uang. Sedangkan tukar menukar uang itu, kalau jenisnya sama, syaratnya 2. Pertama, nominalnya harus sama, dan yang kedua harus apa? Ya, dan
biyadin, kontan. Ya, kalau sahamnya berupa atau masih berupa uang. Beda kalau misalkan sahamnya sudah dibelikan barang, karena usaha mereka misalkan jual beli kayu, yang 500.000 sudah dibelikan kayu, kemudian dari yang 500 tadi 30%-nya mau dijual, maka boleh, nggak masalah. Walaupun misalkan dari total kayu yang dibeli dari uang 500.000, kemudian 30%-nya mau dijual dengan harga lebih, nggak masalah. Kalau memang sudah berupa barang. Dan dicicil pun tidak masalah. Nah, karena ketika itu berarti mencicilnya bukan uang, tapi mencicil barang. Tapi nanti kita baca. Ya jamaah sekalian, syirkah di mana salah satu anggota syirkah berjanji kepada anggota yang lain bahwa dirinya akan menjual sahamnya, baik semua atau sebagian, di waktu tertentu sesuai yang dia kehendaki dengan akad yang dilakukan ketika saham itu dijual. Karena itulah ada istilah mutanakisah, saling mengurangi. Ya, artinya saling mengurangi. Ya, kenapa jamaah sekalian? Karena salah satu pihak akan berkurang sahamnya secara bertahap. Ya tadi dijual 30%, berarti kan secara otomatis saham dia berkurang. Yang tadinya 50% jadi 20%. Tapi yang 30% tadi dijual dengan cara cicil bertahap. Ketika transaksi ini diterapkan dalam perbankan, maka saham bank dalam syirkah tersebut sedikit demi sedikit berkurang. Ketika dijual ke nasabah yang menjadi apa? Pasangan serikatnya. Maka jamaah sekalian, bank melakukan transaksi ini tujuan besarnya adalah sebagai pengganti utang ribawi, sehingga nasabah akan memiliki semua properti itu. Setelah semua saham bank terjual kepadanya, ya, maksudnya setelah apa? Saham bank terjual kepadanya. Karena itulah transaksi ini diikuti dengan kalimat al-muntahiyah bit tamlik. Al-muntahiyah bit tamlik. Jadi cara dicicil, tapi nanti kalau cicilannya sudah lunas, maka barang itu secara otomatis sudah menjadi hak milik dan tidak perlu akad baru. Akadnya cukup di awal. Ikutnya masalahnya. Jadilah musyarakah mutanakisah al-muntahiyah bitamlik. Jadi gampangannya gini jamaah. Yang kadang sebagian orang mempraktikkan akad, biasanya ijarah ya. Al-ijaratu al-muntahiyah bitamlik. Jadi dia niatnya ingin menjual rumah, tapi akadnya apa? Sewa. Tapi nanti ketika sewa itu sudah dalam artian nominalnya sama seperti harga rumahnya, maka secara otomatis rumah itu menjadi hak milik penyewa. Tapi akadnya apa? Sewa. Ya. Dan tanpa akad baru, ya. Jadi secara otomatis nanti kalau dalam artian sewanya sudah sesuai dengan harga rumahnya, maka rumah ini menjadi hak milik. Maka ini punya masalahnya dalam artian ya ada kritikan oleh sebagian para ulama kita ya. Bisa boleh bisa tidak, tergantung nanti akadnya seperti itu. Kalau ini modelnya beda lagi. Ini beda lagi. Kalau dia jual seperti itu. Ya jamaah sekalian. Syirkah dalam akad kepemilikan properti di mana hak salah satu syarik akan terus berkurang karena dijual ke pasangannya hingga berpindah semua kepemilikannya.
contoh penerapan musyarakah mutanaqisah al-muntahiyah bitamlik dalam kasus perbankan. Ya, di sini tabelnya, dilihat tabelnya. Nasabah A butuh rumah. Ada nasabah namanya A, dia butuh rumah. Kemudian dia mengajukan ke bank syariah. Dia datang ke bank syariah atau ke lembaga keuangan misalkan. Kemudian nasabah ditawarkan melakukan syirkah. Kata bank, ya sudah antum adakan akad dengan kami syirkah saja. Bentuknya bank dan nasabah secara bersama-sama membeli rumah dengan nilai modal yang berbeda. Tentu saja modal bank lebih besar. Mungkin dengan perbandingan 1:9, ya. Di mana dana nasabah hanya terlipat 10% dari harga rumah. Sisanya bank yang mengucurkan dananya. Jadi kalau rumah itu harganya 1 juta, ya nasabah cuma 100.000. 900.000-nya dari bank. Ya. Selanjutnya rumah ditempati nasabah sebagai salah satu syarik atau pemegang saham. Ya. Selanjutnya bank secara bertahap menjual hak kepemilikannya pada rumah tersebut kepada nasabah yang jumlahnya berapa tadi? 900.000. Hingga nasabah memiliki semuanya sampai nanti selesai. Ya. Maka di sini dijelaskan beberapa batasan untuk syirkah mutanaqisah yang ditetapkan oleh para ulama. Ya. Yang pertama jamaah sekalian, semua modal harus tunai. Tidak ada yang terutang, karena dagang yang menjadi sumber pendapatan dalam syirkah tidak mungkin bisa berjalan sementara modalnya terutang. Ini pertama. Yang kedua, modal bisa dalam bentuk uang tunai atau boleh juga dalam bentuk barang. Sebagaimana keterangan ulama Hambali. Intinya semua modal harus terukur. Yang ketiga, tidak disyaratkan patungan modal harus sama. Boleh ada selisih, tidak masalah. Yang keempat, bagi hasil hanya boleh ditentukan dalam bentuk prosentase dan bukan angka tertentu. Setiap bulan nanti antum dapatnya 1 juta, 100.000, itu nggak boleh, tapi pakai nisbah, persen. Ya. Yang kelima, kerugian ditanggung bersama sesuai besar nilai modal yang diberikan. Kalau dia modalnya 10%, ya berarti nanggungnya 10% dari kerugian, seperti itu. Makanya masalah batasan lebih lengkap tentang musyarakah mutanaqisah disampaikan dalam keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami pada pertemuan yang ke-13 di Kuwait tertanggal 12 Syawal tahun 1422 Hijriah. Di situ disampaikan beberapa poin tentang musyarakah mutanaqisah. Pertama, terkait pengertian. Jadi musyarakah mutanaqisah adalah model muamalah baru yang terdiri dari dua orang yang berserikat untuk melakukan proyek yang menghasilkan pemasukan dengan perjanjian salah satu pihak akan membeli saham rekan kongsinya secara bertahap. Yang kedua, terkait prinsip. Prinsip akad ini adalah akad yang disetujui kedua pihak yang masing-masing memberikan saham untuk aset syirkah baik dalam bentuk uang tunai atau barang yang sudah ditaksir nilainya dengan pembagian yang jelas, di mana masing-masing juga siap menanggung kerugian sesuai nilai modal yang diberikan. Hanya saja di sana ada sisi yang berbeda dengan syirkah lainnya. Dalam syirkah mutanaqisah ada perjanjian yang hanya mengikat satu pihak bahwa dia akan mengambil alih semua atau sebagian aset rekan kongsinya melalui akad jual beli. Dan yang ketiga, dibolehkan bagi salah satu anggota kongsi untuk menyewa aset milik kawannya
dengan nilai upah tertentu dalam masa tertentu. Ya makanya masalahnya musyarakah mutanakisoh hukumnya boleh jika terpenuhi beberapa aturan berikut. Yang pertama, tidak boleh membuat perjanjian untuk membeli aset milik salah satu rekan kongsi dengan harga aset ketika pendirian syirkah. Karena itu mengharuskan seseorang untuk menanggung aset milik rekannya. Akan tetapi harga aset ditentukan ketika transaksi, baik disesuaikan dengan harga pasar atau sesuai kesepakatan. Yang kedua, tidak boleh ada syarat agar salah satu rekan menanggung asuransi terhadap aset. Namun semua risiko ditanggung sesuai nilai aset. Yang ketiga, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah atau persentase, ya. Dan tidak boleh dengan nilai tertentu. Dan yang keempat, wajib memisahkan antara akad dengan perjanjian-perjanjian terkait musyarakah. Dan yang kelima, tidak boleh ada perjanjian salah satu pihak boleh meminta kembali, ya, atau menguangkan saham, ya, yang telah dia bayarkan. Jadi kalau dalam artian jamaah sekalian terpenuhi syarat ini maka boleh. Tapi kalau kemudian tidak terpenuhi syaratnya maka akad ini terlarang, ya, tidak dibolehkan seperti itu. Tapi memang jamaah sekalian, ya, mungkin kita jarang melakukan musyarakah seperti ini. Tapi ini dipraktikkan sebagian bank-bank syariah. Tapi kadang yang menjadi masalah itu jamaah bukan dalam artian syarat-syaratnya, praktiknya kan di lapangan mereka tidak dalam artian jujur, ya. Kadang para ulama kita sudah memberikan batasan, tapi mereka kadang-kadang jamaah sekalian hanya dalam artian ya cuma label saja. Oh ini akadnya misalkan contoh apa? Murabahah. Murabahah itu dibolehkan. Tapi kadang yang menjadi masalah praktiknya keliru. Ya, praktiknya apa? Keliru. Atau misalkan ya mudharabah. Oh kami menerapkan akad mudharabah. Tapi yang menjadi masalah praktiknya keliru. Sehingga yang terjadi itu terkadang mereka hanya melabeli saja, ya, hakikatnya beda. Ya, maka ingat ya mas kalian, dalam kaidah kita itu al-ibratu bil haqaiqi la bil mabani, atau al-ibratu bil haqaiqi wal ma'ani la bil alfati wal mabani. Jadi yang menjadi tolak ukur itu hakikat dan makna, bukan apa lafaz dan bangunan kata. Nah sehingga harus ditanyakan, ya, kalau misalkan antum ingin melakukan suatu transaksi dan masih bingung, tanyakan, Ustadz, ana ingin melakukan transaksi seperti ini, kira-kira boleh tidak? Soalnya secara syariat boleh, murabahah boleh, kemudian apa lagi, mudharabah boleh, wadiah boleh. Tapi yang menjadi masalah bukan ininya. Jadi yang jadi masalah itu apakah yang mereka jalankan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat atau hanya nama saja. Itu yang jadi masalah. Seperti contohnya ini, akad ini boleh. Tapi apakah kemudian mereka benar-benar menerapkan sesuai dengan aturan-aturannya atau tidak? Nah, sehingga di sini penting untuk bertanya kepada yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu penting. Jadi tidak boleh apa sembarangan, ya, tidak boleh sembarangan. Oke. Ya Allah taala alam bisa. Ya, ada pun terkait saham agak panjang, ya. Jadi kita cukupkan dan selanjutnya jamaah kita bisa mungkin
lanjutkan dengan tanya jawab ya. Dipersilakan. Ya, tafadhol. Bagi jemaah yang bertanya dari dulu, bersilakan. Kita ini jalan sekarang kita berubah sedikit bola lagi kita ini ada apa yang bisa mungkin menceritakan tentang pengalaman beliau selama ini mengurusi beberapa akad. Ada juga di oh, pada saya belum ada kan yang semacam itu. Mungkin pertanyaan tadi saya lihat ini berarti dalam yang selama ini dilakukan dalam jual sama yang ada ini berarti melibatkan beberapa akad. Tidak apa itu boleh? Maksudnya gimana? Akadnya sama atas tadi mulai mungkin ada berbeda satu akad dalam proses ini melibatkan maksudnya yang dilakukan oleh bank itu terus apakah itu bukan bentuk penggabungan yang apa dulu yang apa yang sesuatu kita makanya ada yang terus kita semua seperti apa kalau praktiknya dan biaya itu berarti ada itu misalnya dua kalau yang ada yang jaga perjalanan semacam ini apakah digunakan anak yang lain atau bagaimana? Kalau yang membuat biasa mungkin jadi jadi mungkin gini, mungkin tanya antum, kan kita dilarang untuk menggabungkan dua akad dalam satu transaksi ya, apakah ini masuk dalam artian larangan hadis tersebut atau tidak, mungkin itu ya. Jawabannya gini ya Mas Alian, hadis yang melarang kita untuk menggabungkan dua akad dalam satu transaksi itu adalah gini jamaah, di antaranya menggabungkan antara utang piutang dengan jual beli, itu nggak boleh ya. Yang kedua jamaah sekalian, yang dilarang menggabungkan dua akad dalam satu transaksi itu maksudnya seseorang dia mengadakan akad kemudian tidak memilih salah satunya tetapi dia langsung pergi dari majelis akad, itu yang nggak boleh ya. Contoh misalkan gini, ini pun sama seperti apa namanya kontan atau kontan sama kontan untuk kredit ini sama, karena jual beli dengan utang piutang. Kenapa dilarang? Karena akan berpotensi terjadinya riba, itu masalahnya ya. Tapi kalau misalkan menggabungkan dua akad, satunya misalkan jual beli, yang keduanya misalkan hadiah, tidak masalah. Satunya jual beli kemudian satunya hibah, satunya utang satunya hibah, tidak masalah. Yang nggak boleh itu tadi ya, antara apa namanya jual beli dengan hutang piutang. Kenapa? Karena akan berpotensi terjadinya apa? Riba. Atau misalkan jual beli dengan syarat, Pak, Ana mau apa namanya beli barang antum, tapi ingat ya syaratnya Ana diutangi dulu ya, syaratnya diutangi. Ini kalau antum utangi Ana beli barang antum, nah ini boleh nggak boleh? Kenapa? Ya tadi akan terjadi atau berpotensi terjadinya apa? Riba, karena memang ada utang piutang. Tapi kalau bukan utang piutang maka tidak masalah seperti itu. Sekarang di sini jamaah sekalian,
akadnya dijalankan dalam transaksi mutanaqisah. Jadi mereka itu mengadakan kerjasama ya. Jadi kita kembali ke awal tadi. Jadi bank dengan nasabah membeli rumah. Nasabah modalnya 10%, kemudian bank 90%. Ini akad selesai. Sudah selesai. Itu nggak digabungkan ya. Jadi setelah terjadi akad dan sudah dibeli barangnya, kemudian di tengah perjalanan bank ingin menjual asetnya kepada nasabah. Pak, nanti yang 90% Anda jual ke antum. Silakan bisa dicicil. Ya, silakan bisa dicicil. Jadi bukan dari awal sudah dalam nanti harus ini ya, enggak. Tetapi akad dulu, dia beli rumahnya, setelah kemudian dimiliki dan mereka berdua punya dalam artian saham di situ. Baru setelah terjadi akad jual beli tadi, satunya menjual kepada ya, pihak serikatnya seperti itu. Dan itu tidak masalah, diperbolehkan. Pun dengan catatan tadi ya, dalam artian sahamnya sudah berupa barang. Kenapa? Karena ya tadi akadnya akan dijual secara dicicil. Kalau masih berupa uang nggak boleh. Kalau ini kan jelas sudah berupa rumah. Dan saham 90% itu dari bank sudah berupa rumah. Sehingga ketika dijual kepada nasabah berarti menjual bangunan. Nah, sehingga walaupun misalkan contoh ini, yang 90% itu asli belinya misal 900.000, mau dijual ke nasabah, tapi anak mau jual saham anak 2 juta, boleh tidak? Padahal modalnya cuma 900.000, tapi dia mau jual 2 juta, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena sudah berupa barang. Tapi kalau masih berupa uang, karena mereka mengumpulkan uang misalkan, kemudian setelah itu mau dijual, itu nggak boleh. Karena ketika itu ya yang terjadi jual beli uang, dan itu tidak dibolehkan seperti itu. Jelas? Jelas tidak? Jadi mereka beli dulu rumah, kemudian setelah berjalan, bagian saham serikatnya dijual kepada rekan kongsinya. Jelas tidak? Iya sahih. Tapi masalahnya di kita sulit ya. Karena bank di kita itu tidak boleh berbisnis secara real. Ini maksudnya kalau memang benar-benar bank syariah. Kalau di kita sulit. Ya. Kenapa? Karena aturan kita itu tidak membolehkan bank memiliki bisnis dalam artian yang real. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Yang boleh jual beli uang. Itu di kita. Sehingga bank-bank syariah kalaupun misalkan mereka mencoba untuk menerapkan akad ini, prakteknya sulit. Bisa tapi diam-diam. Ya, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Bertanya, saya kan sebagai orang awam itu jujur aja kadang susah memahami istilah dalam bisnis secara islami, istilah-istilah satu. Yang kedua, ketika kita membuat perjanjian dengan sesama, misalnya saya dengan Pak Wawan, dengan istilah bahasa Indonesia boleh nggak? Yang Contoh? intinya sama. Contohnya? Misalnya saya perjanjian usaha. Jadi di dalam perjanjian itu kata-katanya semua bahasa Indonesia, tapi intinya terjemahan jadi yang bahasa Arab itu. Oh, no. Karena kita orang awam, biar sama-sama mengerti, boleh nggak? Tadi kembali kepada kaidah al-ibratu bil haqaiqi wal ma'ani la bil alfadi wal mabani. Jadi yang menjadi tolak ukur itu hakikat dan makna, bukan lafaz dan bangunan kata. Misal Pak Budi tidak tahu ini akad mudharabah, tapi ngomongnya Pak Wawan, ayo kita adakan kerjasama yuk, saya kasih modal, nanti antum yang kerja.
Pembudi nggak tahu ini akad apa. Ya. Walaupun hakikatnya ini akad apa? Mudharabah. Dan hakikatnya benar. Oh ini benar-benar mudharabah. Bagi hasilnya benar. Kemudian ketika terjadi kerugian juga dalam artian siapa yang nanggung juga benar. Maka ketika misalkan hakikatnya benar, prakteknya benar, maka sah. Walaupun kedua pihak tadi tidak tahu ini jenis akadnya apa. Nah, karena yang menjadi tolak ukur tadi hakikat, ya bukan lafaz. Sebaliknya dia mengatakan oh ini akadnya mudharabah, tapi prakteknya apa? Keliru, ya batal seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saat ini ada kasus kerjasama antara A sama si B. Si A adalah pemilik usahanya, si B ini adalah pemilik tempat, gitu ya. Dan sudah ada akad, si B dibagi offset sekitar 10% dari nilai akhir pendapatan. Coba diulang. Ya, jadi ada akad A dan B. Si A adalah pelaku usaha, si B adalah pemilik tempat. Pemilik tempat. Pemodal. Ya. Lalu si A sama B ini akadnya adalah sharing offset. 10% dari hasil itu akan diberikan kepada pemilik tempat sebagai perjanjiannya. Nah, sudah berjalan sekian tahun. Lalu si A karena memang pelaku usaha membutuhkan biaya untuk hal lain, mungkin ingin buka bisnis lain, si A menawarkan si B itu menanamkan modal atau apa istilahnya, mungkin membeli saham di usahanya itu. Padahal uang yang dipakai dari si B oleh si A itu bukan untuk usaha unit itu, mungkin usaha lain atau kegiatan lain. Apakah itu diperbolehkan? Tapi nanti yang usaha lain itu bagiannya beda. Jadi si A ini memang pelaku usahanya untuk contoh gini, si A si B itu misal ya kerjasama jual beli bakso misalkan. Si B punya tempat, si A yang jalani usaha. Ya, modal juga si A. Modal si A, cuma si B tempat saja kan. Ya. Kemudian si A di lain waktu minta si B untuk tanam modal, tapi untuk usaha lain. Usaha lain atau kegiatan lain, bukan untuk kegiatan di usaha tempat itu. Ya, pertanyaannya. Nah, apakah dia bisa menjual 20% dari bagi hasil nanti dari kegiatan usaha di tempat itu? Contoh misalnya dia dapat 10% dari offset sebelum perjanjian sebelumnya. Nah, perjanjian kedua dia menjual 20% dari profit hasil kegiatan usaha dari situ. Dengan misalnya 20% dijual 10 juta begitu, Ustaz. Apakah dibolehkan? Ya, Anda belum dapat gambaran. Jadi dibuat sederhana dulu. Misal contoh dari usaha bakso tadi, modalnya untungnya berapa misalkan contohnya? Misalnya untungannya setiap bulannya 10 juta, Ustaz. 10 juta. Dari bagi hasilnya? Udah total. Oh, total 10 juta. Berarti kan dia harus bagi ke tempatnya dulu. Si B itu 1 juta. Nah, berarti dia rutin setiap bulannya itu mendapatkan kurang lebih 1 juta. Yeah. Si B. Si A 9 juta. Nah, di kemudian hari si A ini punya bisnis lain atau kegiatan lain, tapi ini modalnya itu belum cukup. Yeah. Dia menambahkan keuntungan buat si B dari kegiatan bakso itu. Nah, tapi dengan usaha lain kan? Ya, usaha itu tidak melibatkan si B. Iya. Begitu, Ustaz. Tapi uangnya dari si B itu untuk diputar lagi ke si A. Apakah demikian dibolehkan, Ustaz? Ya artinya dalam artian si A
Dia menawar kepada si B untuk buka usaha baru, ya. Dan nanti di situ ada bagi hasil lagi. Cuma si A ini minta modalnya kepada si B, ya kan? Iya, si A punya usaha baru, tapi minta modalnya dari si B, tapi pembagian hasilnya bukan dari usaha baru, dari usaha yang sudah berjalan. Cuma tidak sumber daya itu modal. Nah, jadi dari usaha baru itu dia nggak dapat bagi hasil. Tidak, Ustaz. Tapi bagi hasilnya dari keuntungan yang bulan. Jadi si A akan berkurang 9 juta, 9 juta lagi, Ustaz. Oh, ini nggak jelas, Pak. Itu nggak boleh. Jadi kalau dalam artian misalkan si A menawarkan kepada si B untuk tanam modal, dan ini untuk usaha baru, ya. Berarti dalam hal ini si B dia bisa mendapatkan tambahan dari usaha baru tersebut. Artinya kalau misalkan di usaha yang baru kok ternyata tidak ada untung, ya tidak ada bagi hasil. Kalau ada untung ya bagi hasil. Sekarang kalau misalkan dia dapat bagi apa? Bagi untungnya dari usaha yang pertama. Ya, misalkan padahal tanam modalnya kepada usaha yang kedua. Berarti di sini tidak ada kejelasan. Oh, ini kerjasamanya apa? Kerjasama yang pertama atau yang kedua, ini kan bingung. Ya. Ini kan jelas menawarkan untuk usaha baru. Jadi harusnya keuntungan itu ya dari usaha yang baru seperti itu. Bukan dari usaha yang pertama. Karena dari usaha pertama hanya berapa? 10% tadi. Dan dia modalnya cuma tempat. Seperti itu. Ya, kecuali memang gini. Dalam artian si A ini minta kepada si B untuk nanam modal ke usaha yang pertama. Sehingga tatkala itu ya otomatis bagi hasilnya akan bertambah. Kenapa? Karena dia selain dalam artian modal tempat plus modal uang. Tapi misalnya uang dari si B itu kita gunakan untuk hal lain, oleh si A digunakan oleh si A, sah-sah saja, Ustaz. Untuk hal yang lain, maksudnya? Bukan untuk usaha yang sedang berlangsung. Tapi untuk usaha yang lain kan, dan nanti ada bagi hasilnya. Tidak, Ustaz. Tapi dari si usaha yang sedang berjalan, Ustaz. Tapi dia bertambah persentasenya, bukan 10% lagi. Jadi misalnya tambah 30%, jadi 40%. Ustaz. Dengan sebab uang itu dipakai. Yes, betul. Jadi gini, memang sebenarnya gini, pembagian hasil itu memang harus jelas dari awal. Misal dia modal tempat, kalau bagi hasil dari awal 10% ya 10%. Ya. Kemudian ternyata si A itu minta tambahan modal. Ya, minta tambahan modal. Dan uang ini dipakai untuk usaha yang lain. Dengan asumsi si B dapat tambahan bagi hasil dari usaha yang pertama. Ya. Maka ini akarnya nggak jelas. Ya. Sekarang gini, kalau usaha yang kedua ini rugi gimana? Siapa yang nanggung kerugian itu? Dia kan ngambil modal dari si A, si B tadi. Kalau kemudian rugi, siapa yang nanggung? Nah, itu kan harus ada kejelasan. Ini menghutangi atau tanam modal. Ya. Kalau menghutangi, ya jelas berarti tidak boleh ngambil untung. Misal si B diminta oleh si A untuk tadi ya tanam modal. Niatnya menghutangi, karena dia nggak mau nanggung rugi. Pokoknya saya nggak mau nanggung rugi dari usaha yang kedua. Mau rugi atau tidak, uang itu harus kembali. Berarti hakikatnya hutang piutang. Tapi ternyata dia dapat tambahan bagi hasilnya gara-gara minjem tadi. Ya, ini nggak boleh. Ya. Tapi kalau kemudian dia itu tanam modal di usaha yang kedua, ya berarti bagi hasilnya dari usaha yang kedua, bukan dari usaha yang pertama, seperti itu. Ya. Kecuali dia ingin berderma saja, sudah, jangan ambil untung. Kalau ingin ngutangi saja, berarti jangan ambil untung. Tapi masalahnya ini bagi hasil dari usaha yang pertama otomatis bertambah. Oh, berarti tambahan ini gara-gara apa? Menghutangi. Jadi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban, seperti itu. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi memang harus ditegaskan di awal. Seperti itu.
Wallahu ta'ala a'lam. Ya cukup ya. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.